Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pertemuan kali ini dengan saya Marsono, kita akan lanjutkan lagi untuk menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Baik, untuk tema kali ini, pembahasan PPh pasal 21 pegawai tetap tidak termasuk penerima pensiun berkala ya. Jadi tidak termasuk yang ini. Mari kita lihat satu persatu materi kita. Jadi tujuan dari pembelajaran ini nanti teman-teman semua bisa mempraktikkan penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap yang bekerja sejak awal tahun ya. Nanti ada dua pembahasannya, bagaimana menghitung pada suatu masa pajak. Suatu masa pajak itu berarti di suatu bulan tertentu ya. Dan pada masa pajak terakhir itu bisa Desember atau juga pada masa pajak terakhir dia bekerja di perusahaan tersebut. Tuh, ini tema yang akan kita bahas dulu. Yang B nanti ya, mudah-mudahan di video berikutnya. Baik, kita merujuk kembali ke Per 16 tahun 2016. Apa itu pegawai tetap? Ya, pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur ya, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas. Yang ini nih maksudnya mana yang termasuk pegawai tetap, yang masuk kategori dia klasifikasi pegawai tetap, karena bisa jadi ada anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang bukan masuk ke dalam kriteria pegawai tetap. Itu ada kondisi seperti itu. Nah, sementara kita keluarkan dulu yang ini ya. Jadi dewan komisaris dan anggota dewan pengawas kita keluarkan dulu dari kategori pegawai tetap ya. Jadi pegawai tetap ini adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Intinya seperti itu. Mari kita lihat penghitungannya. Jadi rekan-rekan semua harus paham dulu ada konsep pertama konsep tahun pajak dulu ya, tahun pajak. Jadi apa itu tahun pajak? Tahun pajak itu dengan bahasa sederhana itu yang periode 12 bulan. Biasanya 12 bulan walaupun itu bisa kurang dari itu ya. 12 bulan itu biasanya dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Tahun pajak seperti itu. Nah, maka di dalam tahun pajak itu ada masa pajak. Nah, masa pajak itu masa-masa di dalam tahun tersebut. Masa itu bulan. Oh, masa Januari, masa bulan Januari. Masa Februari, bulan Februari. Seperti itu ya. Bahasa-bahasa seperti itu nanti akan kita sering gunakan. Apa itu tahun pajak, apa itu masa pajak. Gitu. Nah, PPh pasal 21 pegawai tetap. Yang ini yang atas. Ini akan kita bahas. Yang penerima pensiun tidak kita bahas. Walaupun sebenarnya mirip atau prinsipnya hampir sama. Jadi kita akan bicara PPh pasal 21 setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Sekarang kita ambil simpelnya dulu. Karena ini Januari sampai dengan Desember dan asumsinya pegawainya itu kerja full dari Januari sampai dengan Desember, maka masa pajak terakhir yang bawah ini anggap saja adalah Desember. Berarti pembahasan kita ada dua, yaitu masa di selain Desember dan masa Desember. Begitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena berbeda cara menghitungnya. Nanti cara menghitung untuk masa-masa di selain Desember itu seperti yang di sebelah kanan ini. Cara menghitung PPh terutangnya seperti ini nanti kita bahas. Tetapi kalau di akhir tahun atau masa pajak terakhir itu dihitung dulu total penghasilannya berapa, PPh terutangnya berapa, baru dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelum Desember, dikurangi masa Januari sampai dengan November. Kalau masih belum paham tidak apa-apa, kita tunggu slide-slide berikutnya, insya Allah nanti paham. Mari kita lihat. Sekali lagi kita masih bicaranya pegawai tetap, penerima pensiun tidak kita bahas. Jadi kita masuk ke selain masa pada terakhir. Berarti ini simpelnya adalah masa Januari sampai dengan
November. Ya, bagaimana cara menghitung PPh di suatu masa, PPh di suatu bulan? Nah, sebenarnya untuk menghitung seperti itu kita harus mengklasifikasikan ada penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Kabar baiknya adalah kita akan bahas cuma penghasilan teratur saja. Penghasilan tidak teratur, ya nanti kalau kalian tertarik kalian eksplor sendiri di sumber-sumber yang lain ya. Jadi penghasilan tidak teratur tidak dalam cakupan RPS. Oke. Ya. Selanjutnya adalah beginilah penghitungan PPh pasal 21 di suatu masa atau di suatu bulan tertentu yang bukan bulan Desember ya. Jadi ini selain masa pajak terakhir dan kondisinya adalah penghasilan teratur. Mari kita lihat unsur-unsurnya untuk pegawai tetap seperti ini. Kalau penerima pensiun, nah di luar RPS saya tidak kita bahas ya. Kita bicara yang sebelah kiri saja. Oke, pegawai tetap yang pertama di suatu bulan atau di suatu masa kita identifikasi penghasilan brutonya apa saja. Oke, penghasilan brutonya pasti biasanya ada gaji, ada tunjangan. Tunjangan macam-macam, ada tunjangan transportasi, ada tunjangan komunikasi, tunjangan makan, dan apapun itu selama itu masuk objek PPh pasal 21 ya ditambahkan gitu. Nah, berikutnya adalah ditambahkan juga premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Ini cek di pertemuan sebelumnya ya atau video sebelumnya ya. Apa yang dimaksud premi asuransi dibayar pemberi kerja? Ya intinya contohnya perusahaan mengikutkan karyawannya di sebuah program asuransi kesehatan atau kecelakaan kerja atau asuransi kematian dibayarin ke perusahaan asuransi. Jadi uangnya nggak masuk ke pegawai sekarang, tapi dibayarin langsung ke perusahaan asuransi. Itu termasuk yang ditambahkan. Ya. Oke, setelah ditambahkan semuanya, maka akan ketemu penghasilan bruto di suatu bulan. Ya. Kemudian dikurangi dengan satu, ada biaya jabatan. Biaya jabatan. Apa itu biaya jabatan? Ini kalau dari definisinya adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Jadi walaupun disebut biaya jabatan, itu bukan berarti harus menjabat manajer lah, direktur lah, bukan seperti itu. Jadi biaya jabatan itu intinya sebenarnya ini biaya fiktif. Ya, artinya apakah benar-benar keluar angka segitu? Belum tentu gitu. Tapi ini sebuah penghargaan dalam tanda petik bahwa orang untuk bekerja itu pasti dia mengeluarkan sesuatu biaya. Mungkin dia harus jalan lah, dia harus ada pulsa dan sebagainya. Nah, itu dalam pajak diatur, bolehlah menjadi pengurang. Tapi cara pengaturannya adalah biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000 per bulan. Jadi sebenarnya kalau cara menghitungnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Jadi 5% kalikan angka total di nomor 1 ya, penghasilan bruto gitu. Jadi nomor 1 berapa kalikan 5%. Tetapi kalau angka 5% kalikan angka penghasilan bruto itu hasilnya melebihi 500.000, diambil maksimal 500.000 saja. Itu dalam 1 bulan. Nanti kalau penghitungannya 1 tahun maksimal 6 juta gitu. Nah, itu pengurangan pertama. Pengurangan berikutnya yang boleh dikurangkan adalah iuran pensiun atau THT atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri. Nah, apa ini pengurang ini? Lihat video sebelumnya ya. Jadi intinya kita sebagai karyawan membayar sendiri maksudnya minta perusahaan untuk memotong dari penghasilan kita atau gaji kita untuk dibayarkan ke perusahaan dana pensiun atau perusahaan yang mengelola tentang hari tua. Berarti kita memakai uang kita sendiri, maka uang kita berkurang. Nah, pengurangan itu boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21. Jadi 2 unsur ini ya pengurangnya. Nah,
Ada penghasilan bruto, dikurangi ini yang kedua adalah pengurang, bahasa simpelnya adalah pengurang, maka hasilnya adalah penghasilan neto dalam 1 bulan. Nah, penghasilan neto dalam 1 bulan yaitu penghasilan bruto 1 bulan dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan dalam 1 bulan. Jadilah penghasilan neto sebulan. Ada satu yang unik. Dari penghasilan neto sebulan ini kita buat seakan-akan itu akan terjadi full selama setahun. Nah, ini kan tadi konteksnya adalah perusahaannya ini, konteksnya adalah pegawai tersebut bekerja sejak awal tahun. Ya, maka kita kalikan 12. Nih, penghasilan neto sebulan dibuat setahun, itu dengan cara kali 12. Kenapa kali 12? Karena karyawan ini bekerjanya dari awal tahun pajak sudah bekerja. Jadi misalnya kita ambil konteksnya tahun 2020, asalkan dia sudah bekerja sejak Januari 2020, maka penghasilan neto setahun di sini adalah angka neto sebulan dikalikan 12. Ya, yang boleh dikalikan 12 itu jika dia bekerja sejak awal tahun pajak tersebut. Kalau bekerja dari tahun sebelumnya, iya otomatis kalau bekerja dari tahun pajak sebelumnya, otomatis awal tahun pajak ini dia sudah bekerja kan. Gitu. Nah, jadi berikutnya kita menemukan atau menghasilkan angka penghasilan neto setahun. Ya, kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP sudah kita bahas. Kalau belum ingat lupa, buka lagi ya. Kemudian ada penghasilan kena pajak, ya. Penghasilan kena pajak ini yaitu pengurangan antara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. PTKP itu setahun. PTKP setahun. Nah, penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap itu, nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau angka di belakangnya itu tidak bulat, maka ini dibulatkan ke ribuan, dibulatkan ke bawah. Ke ribuan ke bawah. Ribuan maksudnya adalah kalau angka penghasilan kena pajaknya itu ternyata dari penghasilan neto setahun kurangnya PTKP misalkan jumlahnya 15.600.300 gitu ya. Maka dibulatkan dalam ribuan ke bawah itu menjadi 15.600.000 tok gitu ya. 300-nya hilang. Bagaimana kalau 15.900.900 sama juga. No, jadi ribuannya itu menjadi 000 walaupun sudah 999 gitu ya, menjadi 000. Itulah dibulatkan dalam ribuan ke bawah gitu ya. Oke. Kemudian ketemu penghasilan kena pajak di angka 6 ini dikenakan tarif PPh pasal 17 yang merupakan tarif yang digunakan dalam PPh pasal 21. Ya, kalian cek lagi ada 5%, 15%, 20%, 30% ya. Ini dicek lagi. Ini hasilnya ini adalah PPh 21 masih setahun. Masih setahun. Padahal kita sedang menghitung di suatu masa, di suatu bulan tertentu, maka hasil dari yang di atas ini dibagi jumlah bulannya. Itulah PPh pasal 21 bulan tersebut. Maksudnya adalah karena ini dikalikan 12, di sini dikalikan 12, maka di bawah ini juga dibaginya 12. Jadilah PPh pasal 21 dalam bulan tersebut. Itu adalah prinsip penghitungan PPh pasal 21 dalam suatu masa pajak tertentu. Ya, yang masa pajak itu bukan masa pajak Desember. Jadi selain masa pajak terakhir atau selain masa terakhir dia bekerja di sebuah perusahaan. Diingat-ingat. Kita lanjutkan. Oke. Nah, mari kita lihat sebuah contoh. Ini pegawai tetap yang bekerja sejak awal tahun yang menerima hanya penghasilan teratur. Nah, ini saya beri batasan seperti ini karena nanti kalian akan ketemu jenis-jenis soal atau dari berbagai sumber yang ada penghasilan tidak teratur dan sebagainya. Sementara kita belajarnya yang teratur dulu. Baik, kita lihat. Ini ada Slamet Santoso.
Slamet Santoso seorang pegawai di PT Jaya Jaya gitu ya. Bekerja sejak tahun 2018. Menikah dan memiliki 1 orang anak. Oke. Pada bulan Januari 2020, anak Slamet Santoso itu berusia 5 tahun. Oke, kalau Januari 2020 sudah 5 tahun berarti lahirnya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Selain itu, Slamet Santoso juga mempunyai seorang anak angkat yang berusia 10 tahun. Ya, masalah anak, masalah status pernikahan itu terkait dengan PTKP, nanti kalian cek. Gaji Slamet Santoso sebesar 6 juta per bulan. Hitunglah PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan Januari 2020 apabila Slamet Santoso hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Ini contoh yang masih sederhana. Nah, ini sebenarnya jenis contoh yang diambil dari, kalau kalian cek di Per16 seperti ini, di contoh 111 dan 112 di Per16 ya. Kalau kalian mau melihat sumbernya, tentu saja sudah diubah ya. Mari kita lihat. Nah, ini soal tadi kita analisis dulu. Kalau sebuah permasalahan kita analisis dulu biar kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Nah, pertama, apakah dalam kasus ini ada penghasilan? Karena kan kita bicara PPh pasal 21, harus ada penghasilan dulu. Oke, ada penghasilan, ada 3 syarat sih. Salah satunya penghasilan. Apakah ada penghasilan? Iya, ada penghasilan, itu Slamet Santoso menerima gaji. Oke, terpenuhi ya. Yang kedua, apakah ada penerimanya? Ada, Slamet Santoso. Oke, terpenuhi. Ada penerimanya. Penerimanya siapa? Apakah orang pribadi? Orang pribadi. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah ada pemotongnya? Ada. Ini yang berhak memotong atau yang wajib memotong. Inilah pemotong PPh pasal 21. Ada pemotong. Maka syarat 1, syarat 2, syarat 3 terpenuhi, maka akan terutang PPh pasal 21. Hati-hati, karena meskipun soalnya atau kita disuruh hitung PPh pasal 21, hati-hati apakah itu terutang PPh pasal 21. Jangan-jangan enggak. Jadi kita analisis dulu apakah ini termasuk yang harus dipotong PPh pasal 21 atau tidak. Oke, jadi 3 pertanyaan ini ternyata jawabannya harus terutang PPh pasal 21. Berikutnya. Kalau PPh 21 itu kan macam-macam tuh aturan mainnya. Itu dilihat dari siapa penerima penghasilannya. Maka ditanya, apakah penerima penghasilannya itu masuk pegawai tetap? Dilalah kalau ini iya. Nah, berarti kenapa tahu dari pegawai tetap? Ya, dia menerima gaji bulanan yang angkanya ini akan cenderung sama kan? Itu baik ciri khas dari pegawai tetap. Oke, jadi ini masuk ke pegawai tetap. Kalau udah tahu ini pegawai tetap, kita akan mengaplikasikan tata cara penghitungan PPh pasal 21 khusus untuk pegawai tetap. Kenapa seperti itu? Karena kalau pegawai tetap beda lagi caranya, kalau peserta kegiatan beda lagi caranya, kalau yang lainnya beda lagi caranya, gitu ya. Oke, lumayan ya, sudah kita analisis. Mari kita tambahkan lagi analisis berikutnya. Yang kelima. Nah, apakah si Slamet Santoso itu kerjanya, ini ditanyakan tahun pajaknya berapa? Tahun pajak masa 2020 ya. Oke, kalau ini berarti kita bicaranya ya tahun pajaknya juga 2020. Oke, apakah bekerja sejak awal tahun pajak? Ya otomatis, karena ini kondisi Januari 2020. Iya, kalau iya maka nanti dampaknya apa? Dampaknya itu adalah kita menghitung penghasilan netonya itu yang sebulan nanti akan dikalikan 12. Akan dikalikan 12 dalam penghitungan neto setahun. Jadi diasumsikan dia akan bekerja sampai dengan akhir tahun. Seperti itu ya. Nah, jumlah angkanya kan beda-beda kemungkinan. Ya bisa beda, tetapi kita asumsikan jumlah ini akan terjadi sama persis. Jadi tidak usah dirisaukan nanti bahwa bulan Februari jumlahnya berbeda gajinya, tidak usah bingung seperti itu. Kita asumsikan akan menerima dengan jumlah yang sama di bulan-bulan berikutnya. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya kita mau melihat PTKP-nya. Lihat informasi di sini.
Oke, status pernikahannya, oh dia menikah. Berarti menikahnya kapan nih? Menikah dan memiliki 1 orang anak. Nah, ini karena anaknya sudah 5 tahun nih, soalnya tidak begitu lengkap, tapi asumsinya ya anaknya itu yang lahir 5 tahun yang lalu itu ya dari pernikahan dengan dia. Maka per 1 Januari berarti per 1 Januari ini 1 Januari 2020 dia sudah menikah. Anaknya sebenarnya 1 anak kandung, tetapi kan 1 ya, tapi dia punya anak angkat yang berusia 10 tahun. Ini juga tidak ada informasinya, kita ambil simpelnya saja, dia berarti anak angkatnya dibiayai sepenuhnya dan menjadi tanggungan sepenuhnya, sehingga termasuk kategori yang boleh menjadi tanggungan, menjadi tanggungannya 2K2. Nah, itu cara menganalisis dari sebuah soal atau sebuah informasi. Lalu bagaimana penghitungannya? Oke, mari kita lihat penghitungannya. Ini struktur penghitungannya, saya ulang lagi untuk pegawai tetap. Itu ada penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang-pengurangnya, adalah penghasilan itu sebulan, kemudian dibuat setahun ya, baru dikurangi PTKP, berapa penghasilan kena pajaknya, kalikan tarif, baru ini PPh 21 setahun, baru dibagi 12. Jadi PPh 21 bulan tersebut sekian. Mari kita lihat. Ya. Oke, kita lihat soal tadi ya. Mari kita aplikasikan. Jadi gajinya adalah 6 juta. Oke, gajinya 6 juta. Oke, gajinya 6 juta. Terus yang boleh ditambahkan lagi kalau ada tunjangan. Oh, tunjangan nggak ada, ya udah tunjangan 0 gitu ya. Apakah ada premi asuransi dibayar pemberi kerja? Oh, tidak ada, ya udah 0, nggak ada masalah. Maka penghasilan brutonya sama dengan 6 juta. Pengurangnya biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. 5% berarti kan ini 5% kalikan 6 juta sama dengan 300.000. Bagaimana kalau ternyata angka di penghasilan brutonya ini besar sehingga 5% kali penghasilan bruto lebih dari 500.000? Jawabannya adalah biaya jabatannya maksimal 500.000 per bulan. Gitu. Pengurang berikutnya iuran pensiun yang dibayar sendiri atau iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Oke, tidak ada ternyata, maka 0. Maka pengurangnya cuma 300. Ya. Kemudian setelah ketemu pengurangnya, maka penghasilan neto itu adalah bruto dikurangi pengurang. Jadi cuma 5,7 juta. Kemudian angka ini kan angka penghasilan sebulan. Kita asumsikan dia punya penghasilan, dia akan bekerja sampai dengan akhir tahun, maka dikalikan 12. Dikalikan 12, jadi 68.400. Sekali lagi tidak relevan apakah bulan depan gajinya naik atau tidak usah dipikirkan ya, karena kita menghitung dengan kondisi sekarang. Jadi kalikan 12 saja. Maka ketemu penghasilan neto setahun perkiraannya sebenarnya ya, bukan realnya. Ini kondisi di Januari kok, kita kan belum tahu masa depan. Jadi ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan. Diperkirakan penghasilan neto setahunnya adalah menjadi 68.400. PTKP-nya K2 67.500, maka penghasilan kena pajaknya adalah 900.000, yaitu 68 kurangi 68,4 kurangi 67,5. Nah, kemudian karena penghasilan kena pajaknya 900.000, maka PPh pasal 21-nya adalah 5% saja tarifnya. Tarifnya pakai tarif pasal 17 ya, Undang-Undang PPh, itu sampai dengan 50 juta itu 5%. Maka 5% kalikan 900.000 sama dengan 45.000. Ini setahun. Jadi ini artinya kemungkinan besar dia dalam setahun akan kena PPh pasal 21 sebesar 45.000. Tetapi karena ini kondisi Januari 2020, maka kita hitung PPh pasal 21 di Januari 2020. Bagaimana caranya? Dibagi dengan 12. Maka PPh-nya adalah 3750. Artinya apa? Artinya ketika perusahaan memberikan gaji ini 6 juta gitu ya, yang kemudian tentu saja ada pengurang-pengurangnya, itu dia kurangi atau potong sebesar 3.750. Jadi tidak diberikan utuh, tapi dikurangi dengan 3.750. Jadi
di Januari dia pas memberikan gaji, ya ini gajinya bisa macam-macam, dia gajinya di 1 Januari atau di 25 Januari, pokoknya selama di bulan Januari ya, maka ketika memberikan gaji tersebut dipotong sebesar 3750. Nanti angka 3750 itu disetorkan ke kas negara paling lambat adalah tanggal 10 Februari ya. Setornya adalah maksimal 10 Februari 2020. Itu karena pemotongan pemungutan itu disetorkannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Diberi kesempatan tanggal 10 bulan berikutnya. Lapornya, jadi kewajiban berikutnya lapor namanya SPT Masa PPh 21. Itu tanggalnya adalah tanggal maksimal 20 Februari 2020. Jadi ingat ya, kewajiban dari pemotong adalah pertama itu menghitung ini tadi, kemudian pas dibayarkan dipotong dengan 3750, memotong 3750, kemudian menyetorkan. Yang menyetorkan pemotong juga loh ya, bukan yang dipotong. Yang menyetorkan pemotong atau perusahaan, kemudian perusahaan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atau 20 Februari 2020. Itulah kewajiban pemotong PPh Pasal 21. Nah, kalau kewajibannya yang dipotong atau kewajibannya Selamat Santoso ya ikhlas gitu ya. Ikhlas, tenang aja, nanti akhir tahun akan mendapatkan bukti potong. Bukti potong tersebut itu akan menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan PPh orang pribadi si Slamet Santoso. Begitu. Oke, kita lanjutkan dari contoh tadi. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika pada bulan Februari Slamet itu juga menerima jumlah gaji yang sama? Oke, sekarang bulan Februari. Januari udah beres, Februari ternyata si Slamet juga punya penghasilan sama. Kalau sama persis penghasilannya, maka penghitungannya juga sama dengan Januari 2020, yaitu gajinya sekian dikurangi ditambah ini, nggak ada penambahnya, kemudian ditambah kurangi biaya jabatan dan seterusnya gitu ya. Termasuk di sini adalah penghasilan neto setahunnya tetap dikalikan 12. Lupa ini kan di bulan Februari gitu. Nah, karena kita basisnya setahun gitu, dan dia dikalikan 12 karena dia bekerja dari awal tahun. Nanti kalau ada kasus dia bekerjanya bukan dari awal tahun, dia tidak dikalikan 12. Begitu, ini harus kalian pahami. Ya. Jadi sama persis dengan Januari 3750. Itu berarti kalau Februari seperti itu, Maret juga sama. April kayak gitu juga, berarti sama juga. Tuh, jadi jika Slamet Santoso dalam tahun 2020 penghasilannya sama tiap bulannya, maka PPh Pasal 21 yang dipotong tiap bulan juga sama. Tuh, jadi PPh Pasal 21 enak sebenarnya kalau gajinya sama. Oh ya udah, sama dengan hitungan yang kemarin, bulan kemarin. Yang perlu diwaspadai adalah masa pajak terakhir atau dalam hal ini adalah Desember. Ya, karena terakhir di tahun pajak tersebut dia mendapatkan penghasilan dari perusahaan pemberi kerjanya. Maksudnya seperti itu. Untuk masa pajak Desember atau masa pajak terakhir, cara menghitungnya adalah ini dilihat selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setahun. Oke, jadi dihitung PPh Pasal 21 setahun. Tuh ya, maksudnya seperti itu. Dengan PPh yang telah dipotong selisih dan dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Pada masa berarti sebelumnya kan Januari sampai dengan November. Itu cara ngitungnya. Sedikit berbeda walaupun ya, kalau penghasilan Desember juga sama persis dengan kondisi Januari sampai dengan November, pasti hasilnya juga sama. Tetapi logika penghitungannya atau alur penghitungannya itu berbeda. Hasilnya sama tapi alur perhitungannya berbeda. Mari kita lihat. Nah, ini lihat. Ini cara penghitungan untuk PPh Pasal 21 masa pajak terakhir. Ya. Jadi, kalau masa pajak terakhir Desember itu kita menghitung realnya. Real nyata. Berapakah penghasilan bruto yang nyata
nyata terjadi selama tahun pajak tersebut atau selama periode Januari sampai dengan Desember. Berapa? Jadi konteksnya setahun. Gaji setahun, tunjangan setahun, premi asuransi dibayar kerja setahun. Gitu. Ya, bukan sebulan lagi, tapi setahun. Kemudian dikurangi dengan ini juga setahun nih gaji, semua di setahun. Ya, real setahun. Biaya jabatan, nah kalau biaya jabatan sudah nggak bisa real lagi kan, karena ada maksimal ya. Oke, maksimal 500.000 atau kalau setahunnya 6 juta ya. Tapi realnya kalau masih di bawah 6 juta 5% dari penghasilan bruto. Kemudian iuran pensiunnya juga real yang dibayarkan selama setahun. Ya, setahun. Maka karena setahun akan menghasilkan penghasilan neto selama setahun. Nah, kalau udah setahun kalau udah setahun ya nggak usah dikalikan berapa lagi. Udah setahun, gitu, nggak dikalikan 12 seperti yang di suatu masa pajak tadi. Yang sebelumnya tidak seperti itu, tetapi langsung dikurangi dengan PTKP karena sudah setahun. Jadilah penghasilan kena pajak dikalikan tarif, ini akan menjadi PPh pasal 21 setahun. Nah, yang berbeda berikutnya adalah ini, yaitu dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selama Januari sampai dengan November. Dihitung, kita motong Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan seterusnya sampai November. Dikurangkan di sini. Nah, baru itu hasil akhirnya adalah PPh pasal 21 masa Desember. Tuh. Ya. Nah. Maaf. Nah, kita lihat apa namanya? Contoh penghitungannya ya dari Slamet Santoso lagi. Karena sama contoh kasusnya tadi yang Januari seperti ini. Ternyata jika ada informasi penghasilan Slamet tiap bulan sampai dengan Desember itu sama, artinya seperti itu terus, maka penghitungan PPh pasal 21 tiap bulan dari Januari sampai dengan November adalah sebagai berikut. Ya, sama dengan tadi yang kita bicarakan, 6 juta per bulan pasti kayak gini. Jadi artinya per bulan telah dipotong 3750. Nah, sekarang kita mengarah bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 di masa pajak terakhir. Ini yang perlu kita catat atau kita pahami. Berarti kan gitu ya, kita telah memotong selama Januari sampai dengan Januari sampai dengan November sebesar 3750 kalikan 11 alias 41250. Ini ya dikalikan 11. Itu berarti telah kita lakukan pemotongan selama bulan Januari sampai dengan November. Kita akan menghitung Desember itu berbekal dari angka ini salah satunya, dan penghasilan real selama setahun termasuk pengurangnya selama setahun juga. Jadi begini selanjutnya. Nah, PPh pasal 21 untuk masa pajak terakhir atau Desember, kita menghitung konteksnya adalah penghasilan bruto setahun. Atau ini setahun ya. Setahun. Nih, realnya setahun berapa? Memang dalam hal ini perusahaan si Slamet Santoso tadi sih per bulan 6 juta kalikan 12 ya, tinggal kalikan 12 berarti 72 juta gitu ya. Ya, tetapi ada kondisi nanti mungkin di bulan Februari gajinya naik dan sebagainya, itu tinggal di jumlah nyatanya ya, jangan main dikalikan. Nyatanya berapa Januari sampai Desember? 72 juta. Tunjangan nyata yang diberikan tidak ada, premi asuransi dibayar tidak ada juga. Kemudian penghasilan brutonya 72, biaya jabatannya juga 5% ya. 5% kali 72 juta. Ini masih di bawah 6 juta, maka boleh dipakai semuanya, 3,6 juta. Iuran pensiunnya benar-benar nggak ada, maka penghasilan brutonya 3,6 juta. Pengurangnya 3,6 juta. Penghasilan netonya itu adalah 72 kurangi 36 sama dengan 68,4. Penghasilan neto ini sudah merupakan angka setahun. Jadi sama aja nih angka setahunnya. 68,4 tinggal dikurangi dengan PTKP. Jangan dikalikan 12 dan sebagainya karena sudah angka setahun. Kemudian dikurangi dengan PTKP-nya. Kepencet. Nah, PTKP-nya 67500. Penghasilan kena pajaknya adalah tinggal 900. PPh pasal 21-nya 5% kalikan 900 sama dengan 45.000. Nah, ini ya. 45.000 adalah PPh pasal 21 setahun.
Nah, ini langkah berikutnya yang nomor 8 penting sekali. Kita menghitung berapa PPh pasal 21 yang telah dipotong selama Januari sampai November. Jadi masa-masa sebelum Desember itu dipotong berapa? Oke, karena 3750 kalikan 11, maka telah dipotong sebesar 41250. Tinggal dikurangkan ya, 45 kurangi 41250 sama dengan 3750. Lah itu sama Pak, ngapain hitung seperti itu? Ya, kalau dalam hal ini kan langsung ketahuan dong 3750. Iya memang, tetapi logika berpikir seperti ini perlu kita pelajari. Nanti biar kita hati-hati ketika ternyata gajinya berubah di tengah di tahun tersebut, Januari mungkin beda dengan Februari sebagainya, maka otomatis angka yang di sini pasti akan berbeda. Nah, ini saya ambilkan contoh yang angkanya sama. Gitu. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Ini ya. Ini contoh seperti ini. Oke, nanti kalian bisa menganalisis sendiri ya. Mungkin tidak akan saya pandu. Coba kita lihat, ini contoh soal seperti ini ya, dianalisislah oleh kalian. Apakah ini terutang PPh pasal 21? Oke, ada penghasilan yang diberikan, ada penerima penghasilan yaitu orang pribadi gitu ya. Ada pemotongnya, maka terpenuhi PPh pasal 21. Dan satu lagi, apa penerimanya adalah pegawai tetap, ya pegawai tetap berarti berlaku PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Kemudian apakah ini bekerja sejak awal tahun pajak? Tahun pajaknya kapan? Ya tahun pajak X gitu ya. Dalam bulan tersebut ditanyakan ini nih. Nah, ditanya PPh pada suatu masa pajak selain Desember. Oke, selain Desember. Nah, nanti berarti kan angka penghasilan netonya mau dikalikan berapa? 12 apa enggak? Kalau yang dikalikan 12 itu jika dalam kondisi dia bekerja sejak awal tahun pajak. Kita lihat. Oh, bekerja sejak 4 tahun yang lalu, ya jelas. Berarti tahun pajak ini dia sudah bekerja. Maka masuk kategori yang bekerja sejak awal tahun pajak. Berarti nanti penghasilan neto di 1 bulan itu nanti dikalikan 12 untuk menghitung penghasilan neto selama setahun. Perkiraan penghasilan neto selama setahun itu dengan cara penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Itu cara menganalisisnya. Ini jawabannya gitu ya. Jawabannya, jadi gajinya dia sekian, tunjangan kerja sekian, premi asuransi dibayar pemberi kerja. Kita lihat kenapa 28.000 ya, 28.000, maaf. Oke, itu karena 0,5% dan 0,3% dari gaji. Oke, maka ini bisa dikatakan adalah 0,8% kalikan gaji gitu. Biaya jabatannya sebenarnya 5% kalikan 13.028. Tetapi ini sudah melebihi dari 500.000. Maka yang diambil cuma 500.000. Iuran pensiunnya 200 dari mana? Kita lihat soalnya ya. Nah, oke, iuran pensiunnya yang dibayar sendiri adalah 200. Kemudian iuran JHT iuran JHT yang dibayar sendiri 2% dari gaji setiap bulan. Berarti nah, ini 200 dan iuran JHT 2% dari 3,5 juta sama dengan 70. Maka pengurangnya adalah 770.000. Penghasilan netonya tinggal dikurangkan antara 1 dan 2, berarti 1 kurangi 2 sama dengan 12.258. Nah, ini adalah angka sebulan di bulan itu. Ya. Maka untuk menghitung setahunnya dikalikan 12. Loh Pak, kan kita tidak tahu ini di bulan apa di contoh soal ini. Nah, yang jelas ini yang pasti adalah selain masa pajak terakhir. Nah, bulan apanya itu yang penting kita tahu bahwa si siapa ini? Salman ya. Salman itu dia bekerja sejak awal tahun. Kalau bekerja sejak awal tahun, maka penghasilan neto setahunnya itu perkiraan penghasilan neto setahunnya itu adalah dengan cara dikalikan 12. Maka dikalikan 12 seperti ini. PTKP-nya ini 63. Penghasilan kena pajaknya tinggal dikurangkan. PPh pasal 21-nya ini kena 2 lapis tarif, 5% dan 15%, maka total penghasilan PPh pasal 21 sekian. Ini ingat masih setahun. Maka PPh pasal 21 di bulan tersebut adalah angka ini dibagi dengan 12. Gitu.
Ya, teman-teman semua, itu adalah contoh Salman Al Farisi. Nah, sekarang berikutnya itu di satu masa. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 Salman Al Farisi pada masa pajak terakhir? Nah, kalau masa pajak terakhir, kita harus menghitung kondisi nyatanya selama 1 tahun dari Januari sampai Desember atau di tahun pajak tersebut, itu berapa penghasilan yang dia terima, penghasilan brutonya dia berapa, pengurangnya berapa, yang real ya. Oke, kita ambil contoh nih. Misalkan pada Desember diketahui seluruh penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto, dan PPh pasal 21 yang telah dipotong adalah, informasinya seperti ini. Gaji Januari sampai Desember ternyata 45 juta. Kalau kalian mau penasaran, lihat nih. 45 juta itu kebetulan tidak sama dengan 12 kalikan 3,5. Kalau kalikan 12 berapa? Maka 12 adalah 36 dan 6. Jadi cuma 42. Ternyata di sini adalah 45 juta. Berarti ini di antara masa Januari sampai Desember, di antara itu atau di suatu bulan-bulan tertentu ada penghasilan yang lebih dari yang biasanya. Itulah pentingnya kita berprinsip bahwa kondisi Desember itu adalah kondisi yang real diterima. Jangan main kali-kalian ya. Soalnya cara ngitungnya adalah berapa yang real yang diterima di tahun pajak tersebut. Oke, ternyata 45 juta. Oke. Tunjangan kinerja Januari sampai Desember juga 114 juta. Ini juga tidak dikalikan 12. Artinya kalau dikalikan 12 angkanya di bawah ini. Berarti angka ini ada tunjangan kinerja yang atau sama, kita lihat. Ya, 9,5. Mungkin sama 9, kali. Nah, ya. Tapi abaikan saja itu, yang jelas kita harus menghitung yang real diterima. Oke, tunjangan kinerja ternyata 1114. Premi asuransi dibayar pemberi kerja Januari sampai Desember 360. Ini data sudah diberikan. Kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri 2,4, iuran JHT yang dibayar sendiri 900. Nah, sementara itu PPh pasal 21 yang telah dipotong Januari sampai November adalah 7202.167. Ini berasal dari PPh 21 Januari sampai dengan November. Kenapa sampai dengan November? Ya iyalah, wong kita sedang menghitung masa Desember gitu ya. Maka baru diketahui yang telah dipotong di Januari sampai dengan November. Inilah pertanyaannya, berapakah PPh pasal 21 masa Desember? Oke, mari kita lihat. Januari sampai dengan Desember ya, gajinya 45 juta tadi ya, dari contoh tadi. Tunjangan kinerja 114, premi asuransi dibayar pemberi kerja 360. Maka dijumlah, inilah penghasilan brutonya. Oh ya, ini begini teman-teman. Kalau di contoh soal ini saya langsung berikan mana yang boleh ditambahkan. Nah, ini kan boleh ditambahkan. Nanti kalau di soal yang sesungguhnya kalian harus identifikasi mana yang boleh, mana yang enggak. Contohnya kan premi asuransi yang dibayar diberi. Bagaimana kalau iuran pensiun yang dibayarin pemberi kerja? Kan tidak boleh ditambahkan kan? Tuh, yang kayak gini tuh kalian harus pahami. Ada di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Nah, itu harus dipegang tata caranya ya. Oke. Saya lanjutkan, penghasilan bruto sekian, biaya jabatannya 6 juta karena sudah melebihi, maksimalkan 5% kalikan ini 159. Jadi maksimalnya 6 juta ya. Jadi harusnya 5% kalikan 159 sekian, tetapi batas maksimalnya adalah 6 juta dalam setahun. Ya, iuran pensiun yang dibayar sendiri 2,4, iuran JHT yang dibayar sendiri 900 ya. Bagaimana kalau kita ini ada asuransi yang dibayar sendiri, tidak boleh menjadi pengurang gitu. Pengurang penghasilan bruto sekian, penghasilan netonya adalah selisih dari 1 dan 2, ini segini ya, nanti kalian cek lagi. Penghasilan netonya ini sudah setahun. Nah, kondisi setahun ini, maka angka setahun juga sama, 150.600. Ini real, nyata-nyata. Ya, ini semua kondisi nyata. Ya, kecuali memang biaya jabatan kan ada batasan maksimalnya. PTKP-nya ya dikurangkan, jadilah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak kalikan tarif PPh pasal 21 atau PPh pasal 17
Yaitu ini karena 87 dia kena 2 lapis 5% dan 15%, totalnya sekian. Nanti cek ulang oleh kalian. Nah, yang penting lagi adalah setelah sampai di sini kurangkan dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya, yaitu Januari sampai dengan November. Maka yang Desember berapa? Yang Desember adalah 856.833. Nah, kita lihat dalam kasus ini 856.833 itu beda dengan PPh 21 tiap bulan loh. Kita lihat. Mana? Nah, kalau di bulan tertentu ini kan 634.533. Tetapi kemudian di Desember 856.833. Jadi ada perbedaan karena apa? Kemungkinan di bulan yang lain ada peningkatan penghasilan atau peningkatan gaji, gitu ya. Baik teman-teman semua, untuk materinya cukup di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang dalam konteks yang berbeda, yaitu ketika ada penghasilan yang diterima oleh pegawai yang pegawai tetap tersebut bekerjanya itu tidak dari awal tahun pajak, atau mungkin dia berhentinya tidak di Desember. Gitu, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.